Calandra menemukan flash disk rahasia suaminya di balik laci. Setelah Zayan dimakamkan, ia menelepon satu-satunya nomor di sana. Suara di seberang menjawab, "Papa? Papa sudah bawa obatnya? Lara sakit lagi?" Suara itu adalah suara anak perempuan yang 8 tahun lalu dinyatakan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan menampar jendela ruang tamu rumah mereka dengan ritme yang monoton, seolah alam pun ikut mengiringi kesunyian yang mencekik. Itu adalah suara paling keras di rumah yang kini ditinggali Calandra, kala Yuna sendirian. 7 hari. 7 hari sejak kecelakaan tunggal itu merenggut Zayan Arka, suaminya. Mobil Zayan tergelincir di jalan tol sepi pada pukul 2 dini hari. Polisi menutup kasusnya dengan cepat. Ban pecah, kondisi jalan licin, kelalaian. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal, Zayan adalah pengemudi yang sangat hati-hati, hampir paranoid terhadap kondisi kendaraannya. Kala, seorang arsiparis museum yang bekerja merestorasi dokumen tua, terbiasa hidup dikelilingi kerapian dan keteraturan. Namun, kematian Zayan telah meruntuhkan seluruh arsitektur emosinya. Setelah pemakaman yang dingin dan formal, ia kembali ke rumah yang terasa asing, bahkan setelah 5 tahun menikah. Zayan adalah pria yang diam dan logis, seorang konsultan IT independen. Dia bekerja dari rumah, di ruang kerjanya yang selalu terkunci. Zayan menyebutnya sebagai kebutuhan profesional untuk menjaga privasi klien. Kala menghormati batasan itu. Sekarang, batasan itu terasa seperti tembok yang memenjarakannya dalam duka yang samar. Siang itu, Kala berdiri di ambang pintu ruang kerja Zayan. Bau antiseptik dan kayu lama yang khas, kombinasi aneh yang mencirikan Zayan, masih melekat. Ia meraih kunci cadangan yang disimpannya di dalam vas keramik di laci dapur. Ia ragu sejenak. Menyentuh barang-barang Zayan terasa seperti melanggar batas, tetapi ia harus melakukannya. Ia perlu memutus layanan listrik, menutup akun-akun bank, dan mungkin menemukan file wasiat yang selama ini Zayan janjikan tapi tak pernah diwujudkan. Kala membuka pintu. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Sebuah meja kerja kayu ek besar mendominasi ruangan. Di atasnya, hanya ada layar monitor mati, mouse, dan sebuah keyboard yang terselubung debu tipis. Seolah Zayan meninggalkannya tengah malam untuk membuat kopi dan tidak pernah kembali. Kala mulai bekerja dengan metodis, seperti yang selalu dia lakukan saat merestorasi kertas yang rapuh. Ia menyentuh keyboard Zayan, merasakan kehangatan yang samar yang terperangkap pada plastik hitam itu. Air matanya menetes. Itu adalah momen emosi pertama yang ia biarkan mengalir sejak pemakaman. Ia memeriksa rak buku, sebagian besar berisi manual teknis, buku-buku kriptografi, dan sejarah militer. Kemudian ia beralih ke meja. Ia membuka laci pertama, berisi alat tulis dan kabel-kabel pengisi daya yang kusut. Laci kedua, berisi map-map kosong dan tumpukan kertas memo berisi tulisan tangan Zayan yang rahasia, penuh istilah teknis yang tidak ia mengerti. Laci ketiga terasa macet. Kala menariknya lebih keras, dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang janggal. Laci itu berderit, tetapi hanya terbuka setengah. Ia memasukkan tangannya ke dalam celah di balik laci. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang licin dan keras. Ia mengangkat laci itu, memiringkannya, dan menggeser tumpukan buku tua di bawahnya yang ternyata sedikit miring. Di sana, di antara rangka kayu dan laci itu, ada sebuah mekanisme pegas kecil yang tersembunyi dengan cerdik. Zayan telah membuat laci rahasia di dalam laci. Jantung Kala berdegup kencang, sebuah sensasi yang asing setelah duka yang mematikan rasa. Rasa penasaran mengalahkan rasa bersalah karena melanggar privasi suaminya. Ia menekan pegas itu. Laci ketiga terbuka sepenuhnya, menampakkan ruang penyimpanan yang lebih dalam. Di dalamnya, tergeletak 3 benda. Sebuah flash disk berwarna perak matte, polos, tanpa merek, seolah dibuat khusus. Sebuah ponsel hitam, tipis, model lama, yang disebut orang sebagai ponsel burner, ponsel sekali pakai yang sulit dilacak. Ponsel itu mati. Sebuah foto buram, dicetak di atas kertas foto yang tebal. Foto seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun,
dengan rambut kepang dan mata besar yang tampak sakit-sakitan, sedang tertawa di samping sebuah pohon Natal kecil. Wajahnya tidak familiar. Kala memegang foto itu, kebingungan menyelimutinya. Siapa gadis ini? Apakah ini alasannya? Kala duduk di kursi kulit Zayan, 3 benda rahasia itu diletakkan di atas meja. Rasa sedihnya kini digantikan oleh rasa marah yang dingin dan tajam. Perselingkuhan? Bukan dengan wanita dewasa, melainkan dengan seorang anak? Zayan membiarkan istrinya berkabung sementara ia merawat keluarga rahasia? Ia mengesampingkan emosinya. Arsiparis yang terlatih harus mencari bukti sebelum menyimpulkan. Prioritas pertama, flash disk perak itu. Kala menyalakan laptop Zayan. Ponsel burner itu sudah usang dan memerlukan pengisian daya, jadi ia memasang flash disk itu terlebih dahulu ke port USB. Sebuah folder muncul di layar. Nama folder itu adalah Elara. Kala menarik napas yang terasa tajam dan dingin di paru-parunya. Elara. Nama gadis di foto. Di dalam folder Elara, ada ribuan file. Ribuan. Semua memiliki nama file yang sama, hanya diakhiri dengan penanggalan, project_genesis, tanggal. Tanggal-tanggal itu berurutan, dimulai dari 7 tahun yang lalu, hingga 3 hari sebelum Zayan meninggal. Ia mencoba membuka salah satu file. Jendela pop-up muncul. File terenkripsi. Masukkan kunci. Kala mencoba beberapa kata sandi yang logis. Tanggal pernikahan mereka, nama kesayangan Kala, tanggal ulang tahun Zayan. Semua gagal. Zayan telah memastikan bahwa flash disk ini hanya dapat dibuka oleh dirinya. Gagal dengan flash disk. Kala beralih ke ponsel burner yang kini sudah menyala. Ponsel itu sangat mendasar, tanpa aplikasi, tanpa fitur Bluetooth atau GPS modern. Hanya fungsi telepon dan SMS. Kala memeriksa galeri foto. Kosong. Riwayat pesan. Kosong. Ponsel itu sudah dibersihkan, namun ada satu hal yang tidak bisa dihapus dengan mudah pada model kuno ini, riwayat panggilan, call log. Jantung Kala berdebar semakin cepat. Inilah kuncinya. Riwayat panggilannya singkat, hanya ada 4 nomor yang tercatat dalam 6 bulan terakhir. 2 di antaranya adalah nomor fixed line, telepon rumah, yang sudah tidak aktif sejak lama. 1 nomor telepon rumah sakit swasta yang sudah tutup 10 tahun lalu, bernama RS Fajar Timur. Nomor itu dihubungi Zayan secara teratur. 1 nomor telepon rumah tanpa nama, yang dihubungi hanya sekali pada pukul 12.45 dini hari, 2 jam sebelum kecelakaan Zayan. Kala menatap nomor terakhir itu. Perasaan aneh mencengkeramnya. Itu bukan nomor telepon genggam, melainkan telepon rumah dengan kode area yang jauh dari kota mereka. Nomor yang dihubungi Zayan 2 jam sebelum ia mati. Apakah ini adalah alasan di balik mobilnya yang tergelincir? Apakah ia panik setelah berbicara dengan seseorang di nomor itu? Kala mengambil ponselnya sendiri, mencatat nomor misterius itu. Ia tidak ingin menggunakan ponsel burner Zayan, takut meninggalkan jejak. Ia harus mendapatkan informasi, tetapi tetap anonim. Dia menatap ponselnya, kemudian ke foto gadis kecil itu. Kemarahan dan rasa ingin tahu berpadu menjadi dorongan tak tertahankan. Aku akan tahu siapa dirimu, Zayan. Aku akan tahu rahasia ini. Kala meninggalkan ruang kerja Zayan dan duduk di sofa ruang tamu yang lebih terang. Ia memegang ponselnya, napasnya dangkal. Menghubungi nomor rahasia yang dihubungi suaminya, tepat sebelum kematiannya terasa seperti melompat dari tebing. Ia berpikir sejenak. Jika ini perselingkuhan, mengapa nomor telepon rumah? Mengapa ia mempertaruhkan segalanya untuk menelepon 2 jam sebelum kecelakaan? Kala menekan tombol panggil. Nomor yang dituju adalah nomor rumah yang jauh. Kemungkinan besar, itu adalah nomor villa, tempat terpencil, atau mungkin rumah peristirahatan yang disewa. Nada sambung berbunyi, dring. Kala hampir memutus sambungan. Keputusannya terasa terburu-buru, tidak logis. Dring. Ia menutup mata. Ini hanya sebuah nomor. Dring. Panggilan itu diangkat. Tidak ada suara napas berat seorang wanita, tidak ada sapaan formal, tidak ada suara dengungan televisi. Hanya ada keheningan yang sedikit bising, seperti suara angin atau kipas angin yang berputar lemah. Kala menahan napasnya,
mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak karuan. "Halo?" bisiknya, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Keheningan itu pecah. Suara itu terdengar sangat dekat. "Papa? Papa?" Bukan suara wanita dewasa. Bukan suara pria. Itu adalah suara anak kecil. Ceria, tapi terdengar serak, seperti suara orang yang baru bangun tidur atau sedang sakit tenggorokan. Seluruh dunia kala berhenti. Ia tidak bisa bicara. Ia mendengar suara batuk pelan, kemudian suara anak itu melanjutkan, dengan intonasi yang sedikit mengeluh manja. "Papa? Papa sudah bawa obatnya? Lara sakit lagi? Nenek sudah panik. Papa cepat pulang." Lara. Nama yang sama dengan folder terenkripsi. Nama yang sama dengan gadis di foto buram. Air mata Kala yang kering sejak pemakaman tiba-tiba terisi kembali, tetapi bukan karena duka, melainkan karena syok yang menusuk. Ia menjatuhkan ponselnya. Benda itu tergelincir di sofa beludru, tetapi mikrofonnya masih menangkap suara di seberang. "Papa? Kenapa diam? Papa jahat ya? Papa janji mau bawakan Lara boneka lumba-lumba. Papa." Suara anak itu terpotong oleh suara para wanita tua. "Siapa itu? Nak? Kenapa kau ambil teleponnya? Sini, berikan pada nenek." Suara ponsel dibanting. Sambungan terputus. Kala duduk membeku, menatap ponselnya yang tergeletak miring. Seluruh premisnya tentang Zayan sebagai suami selingkuh hancur berantakan. Zayan tidak berselingkuh dengan seorang wanita. Zayan menyembunyikan seorang anak. Dan anak itu, Lara, memanggil Zayan dengan sebutan papa. Kala mencoba merasionalisasi. Keponakan jauh? Anak angkat rahasia? Tapi mengapa harus disembunyikan dan dienkripsi datanya? Kemudian memori yang terkubur dalam-dalam di bawah trauma 7 tahun lalu muncul ke permukaan. Memori tentang ruangan rumah sakit yang dingin, dokter yang pucat, dan kata-kata, "Maaf, Bu, bayinya tidak berhasil. Komplikasi saat lahir." Kala ingat hari itu, ia kehilangan anak pertamanya, seorang putri. Kala tidak pernah melihat jasadnya. Mereka mengatakan itu perlu dilakukan segera karena komplikasi medis. Zayan menangis hari itu, lebih hancur dari siapapun. Suara Lara di telepon itu, intonasinya, keluhan manja itu, sangat mirip dengan suara adiknya, suara yang sering ia dengar saat kecil. Atau mungkin, suara yang Kala bayangkan akan dimiliki oleh putrinya sendiri. Apakah mungkin selama ini Zayan? Kala tersentak dari lamunannya. Ia mengambil kembali ponselnya. Ia harus melacaknya. Arsiparis tidak hanya mencari data lama, mereka melacak koneksi. Kala kembali ke laptop Zayan. Ia mengeluarkan ponsel burner itu. Ia menghubungkannya ke program geolocator ilegal yang Zayan tinggalkan di desktopnya. Zayan sering mengatakan, "Jika aku lenyap, desktop ini adalah petunjukmu." Kala tidak pernah mengambil hati ucapan itu sampai sekarang. Program itu adalah alat pelacak sinyal yang sangat canggih. Kala memasukkan nomor telepon rumah misterius itu. Sistem mulai berderet. Triangulasi sinyal satelit. Mengidentifikasi BTS terdekat. Mengkompilasi data titik koordinat. Setelah menunggu 10 menit yang terasa seperti 10 jam, peta 3 dimensi muncul di layar. Sebuah titik merah berkedip di area pegunungan, 4 jam perjalanan ke arah utara dari kediaman mereka. Lokasi itu adalah sebuah kompleks terpencil, jauh dari pemukiman, dikelilingi hutan lebat. Di peta satelit, kompleks itu tampak seperti sebuah villa besar dengan atap kaca yang luas, dikelilingi oleh pagar tinggi yang terbuat dari kawat berduri. Villa itu tampak terlalu mewah untuk menjadi tempat persembunyian rahasia, namun terlalu terisolasi untuk menjadi rumah peristirahatan biasa. Itu terasa seperti benteng. Kala kembali ke flash disk perak. Ia harus memecahkan enkripsi itu. Jika Zayan memiliki anak rahasia, file-file ini pasti berisi alasannya. Ia mencoba semua kombinasi yang berhubungan dengan Lara 7TH, Dr. Zayan, Genesis Project. Semua gagal. Ia menatap keyboard Zayan, mencoba mencari petunjuk. Di bawah tombol caps lock, ada goresan kecil yang pernah Zayan sebut sebagai cacat pabrik. Sekarang, Kala menyadari itu adalah huruf A. Kala ingat tanggal pernikahan mereka, 12 Agustus 2020.
120822020. Zayan sangat menyukai matematika terbalik. Dia pernah berkata, cara termudah untuk menyembunyikan sesuatu adalah dengan meletakkannya tepat di depan mata, tetapi terbalik. Kala memasukkan angka terbalik dari tanggal pernikahan, 0202081. Ia menambahkan huruf A di akhir. 0202081A. Klik. Folder, Lara, terbuka. Bukan foto-foto atau surat cinta terlarang. Isi file-file, project_gases, tanggal, adalah data teknis. Laporan medis yang sangat detail. Grafik DNA. Catatan server. Transaksi keuangan rahasia. Kala membuka file terbaru. Judulnya, Lara Condition Degenerative Week 39. Laporan itu penuh dengan istilah medis yang menakutkan. Displasia, genetik anomali, mutasi terinduksi. Bagian kesimpulan membuat lutut Kala lemas. Pasien Lara Yuna, 7 tahun, menunjukkan penurunan fungsi seluler yang cepat. Kondisi ini adalah hasil langsung dari eksperimen genetik awal yang dilakukan oleh Vesper Corporation. Hanya pasokan obat antidegeneratif, Senna, yang dapat memperlambat kerusakan. Kebutuhan finansial mendesak untuk membeli Senna melalui pasar gelap. Lara Yuna. Yuna. Nama keluarga Kala. Zayan tidak hanya menyembunyikan anak mereka. Dia menyembunyikan sebuah eksperimen. Dia menyembunyikan kejahatan yang melibatkan perusahaan farmasi raksasa. Kala mencari di antara file transaksi. Semua transfer dana masuk berasal dari satu perusahaan raksasa farmasi, Vesper Corporation. Jumlahnya besar, mencapai miliaran. Keterangannya selalu sama, fee konsultasi layanan data. Non-Disclosure Agreement, NDA, nomor 4991. Kala segera mencari Vesper Corporation di internet. Perusahaan itu adalah konglomerat kesehatan dan bioteknologi terbesar di Asia, dikenal karena penelitian inovatifnya dan skandal uji klinis yang sering diredam. Zayan bukan hanya seorang konsultan IT, dia adalah seorang peretas rahasia, atau lebih buruk lagi, seorang pemeras. Dia bekerja untuk Vesper, mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan dalih konsultasi, sementara menyimpan bukti kejahatan mereka sebagai asuransi. Dan alasan utama asuransinya adalah Lara. Kala menyadari, kecelakaan Zayan bukan kecelakaan. Nomor telepon itu, panggilan 2 jam sebelum kematiannya, adalah pemicu. Seseorang di Vesper pasti telah mengetahui Zayan memegang bukti dan memutuskan untuk menyingkirkannya. Kala menatap peta. Villa di pegunungan itu bukan tempat persembunyian, melainkan sel penjara medis. Ia harus pergi. Bukan hanya untuk membalas Zayan, tapi untuk menyelamatkan putrinya. Kala mengambil keputusan dalam 5 menit yang tegas. Tidak ada waktu untuk menelepon polisi atau pengacara. Polisi mungkin sudah disuap Vesper. Pengacara hanya akan memperlambatnya. Lara sakit. Ia harus segera mendapatkan Lara. Ia mengganti pakaiannya dengan celana jeans gelap dan jaket kulit, pakaian yang jauh lebih praktis daripada gaun duka yang ia kenakan. Ia mengisi tas punggung dengan uang tunai, yang ia temukan di laci terpisah, ponsel burner Zayan, flash disk Lara, dan pisau lipat kecil yang biasa ia bawa untuk membuka paket arsip. Ia menatap mobil Zayan, yang sekarang sudah ditarik dan diperbaiki, namun masih meninggalkan bekas penyok. Terlalu berisiko. Kala mengambil mobilnya sendiri, hatchback merah yang tidak mencolok. Perjalanan 4 jam dimulai pukul 10 pagi. Saat Kala berkendara keluar dari kota, pikirannya berpacu. Ia menyusun ulang puzzle hidupnya. 5 tahun pernikahan yang tenang, sunyi, penuh dengan Zayan yang sibuk di ruang kerjanya. Itu bukanlah kehidupan yang normal, itu adalah fasad. Zayan telah menjalani kehidupan ganda, melindungi rahasia mereka berdua, anak mereka, dari perusahaan paling berkuasa di negara itu. Dia tidak mencintaiku sebagai istri, tapi dia mencintaiku sebagai ibu dari anaknya, atau setidaknya dia mencintai anaknya. Pikiran itu menyakitkan, tetapi juga memberikan tujuan. 2 jam perjalanan, ketika Kala berada di jalan raya yang menghubungkan kota dengan kawasan pegunungan, ia mulai merasakan ada yang salah. Ia telah melihat sebuah sedan hitam, model lama yang sangat umum, 2 kali. Pertama, saat ia berhenti di pom bensin. Kedua,
10 menit kemudian, mobil yang sama menyalipnya. Kini, setelah ia berbelok ke jalan pedesaan yang menanjak, mobil sedan hitam itu kembali terlihat di kaca spionnya, menjaga jarak yang konsisten dan mencurigakan. Kala adalah seorang arsiparis, bukan agen rahasia. Jantungnya berdebar-debar karena ketakutan yang murni. Mereka tahu. Vesper Corp tahu Zayan memiliki flash disk itu, dan mereka tahu ia telah mengambilnya. Zayan pasti memiliki backup plan, mungkin sistem peringatan otomatis. Bisa jadi Zayan mengatur agar ponsel burner itu mengirimkan sinyal terakhir jika tidak di-charge setiap 24 jam. Kala menekan pedal gas. Ia harus kehilangan mobil itu. Ia memasuki sebuah desa kecil, kemudian membelok ke jalanan tanah yang berliku yang seharusnya menjadi jalur pintas ke villa yang ia lihat di peta. Debu mengepul di belakang mobilnya. Ketika ia melihat ke kaca spion, sedan hitam itu juga membelok. Mereka mengikutinya. Kala mulai panik. Ia mengemudi lebih cepat di jalanan yang licin dan curam. Jalanan itu sangat jarang dilewati, dikelilingi oleh pepohonan pinus yang tinggi. Aku tidak bisa mati di sini. Tidak sebelum aku melihat Lara. Ia ingat pelajaran berkendara Zayan. Jika diikuti, gunakan medan untuk keuntunganmu. Ia melihat sebuah bekas galian pasir di sebelah kanan jalan. Kala membanting setir, mobilnya melompat ke galian itu, kemudian ia mematikan lampu dan mesin, bersembunyi di balik tumpukan batu besar. Sedan hitam itu melaju melewatinya dengan cepat, tidak menyadari ia bersembunyi. Mobil itu terus melaju menuju jalan utama yang mengarah langsung ke villa. Mereka tahu tujuannya. Tapi mereka mengira ia berada di depan mereka. Kala menarik napas dalam-dalam, gemetar tetapi sadar. Ia punya waktu sebentar. Ia menyalakan mesin lagi dan kembali ke jalan, mengemudi dengan hati-hati. 1 jam kemudian, jam 14, ia tiba di sebuah gerbang besi tinggi dengan simbol Vesper Corp yang dicat di atasnya, persis seperti yang ada di peta. Jauh di balik gerbang itu, tampak atap kaca dari sebuah rumah yang besar dan terisolasi. Kala memarkir mobilnya di balik semak-semak yang tebal sekitar 500 meter dari gerbang. Ia mengambil flash disk dan ponsel burner. Ia memandang gerbang itu. Ini adalah benteng Vesper, tempat putrinya disekap. Zayan telah melawan mereka sendirian. Sekarang, ia sendiri. Saat ia berjalan perlahan menuju pagar, ia mendengar suara mobil lain mendekat dari arah yang berlawanan. Itu adalah sedan hitam itu. Mereka menyadari ia hilang dan berputar balik. Kala kini harus bergerak lebih cepat. Ia tidak bisa masuk melalui gerbang utama. Ia menemukan celah di antara pohon-pohon pinus di sebelah kiri pagar, di mana kawat berduri telah dipotong secara kasar. Bekas potongan itu sudah berkarat, pertanda sudah lama. Zayan. Ini adalah jalan masuk dan keluar Zayan selama 7 tahun. Kala merayap melalui celah itu, kotoran menempel di jaketnya. Ia memasuki halaman villa. Di depannya, rumah kaca itu terlihat damai, tapi terasa mengerikan. Jendela-jendela besar, tirai tertutup. Kala harus mencari pintu belakang. Ia bergerak perlahan, jantungnya memukul-mukul rusuknya. Ia sekarang berada di ranah Zayan, di dalam rahasia yang tersembunyi. Saat ia mendekati pintu dapur, ia melihatnya. Seorang wanita tua, mengenakan seragam perawat yang agak usang, sedang mendorong kursi roda di lorong. Dan di kursi roda itu, ada seorang gadis kecil, tampak pucat, tetapi dengan mata besar yang sama seperti di foto. Lara. Kala melangkah maju, kakinya gemetar. Tepat saat ia mendekat, pintu dapur terbuka, dan suara berat wanita tua itu terdengar. Lara, jangan berisik. Nenek dengar ada mobil lain yang datang. Mungkin itu mereka lagi. Kala tahu, kata mereka merujuk pada pembersih Vesper. Ia harus bertindak cepat. Kala mengetuk jendela dapur, pelan tapi tegas. Perawat tua itu menoleh, matanya melebar karena terkejut. Kala mengangkat kedua tangannya. Tolong, jangan panik. Saya istri Zayan. Saya ibunya Lara. Perawat itu terdiam. Namun, matanya tidak menunjukkan ketakutan, melainkan kecurigaan yang tajam. Wanita tua itu perlahan menggeser tangannya ke saku seragam. Mata perawat tua itu, yang bernama Nenek Widi, menyorot tajam, penuh kewaspadaan.
Ia tidak menunjukkan kehangatan atau simpati yang Kala harapkan. Di tangannya, yang ia sembunyikan di balik punggung Elara, kini tergenggam erat sebuah suntikan pena besar, bukan pistol, melainkan alat suntik berisi obat bius dosis tinggi. Istri Zayan, suara Nenek Widi serak dan lelah. Kau pikir aku percaya begitu saja? Selama ini, Zayan melindungi kami dari semua orang. Jika kau istrinya, mengapa kau baru datang 7 tahun kemudian? Dan mengapa kau datang setelah mobil-mobil hitam itu menyisir jalanan? Elara, gadis kecil dengan rambut kepang yang terawat, berbalik di kursi rodanya. Mata coklatnya yang besar dan polos menatap Kala dengan rasa ingin tahu yang murni. Nenek, dia cantik. Apakah dia mama? Pertanyaan polos Elara menusuk hati Kala. Air mata kembali memanas, tetapi ia menahannya. Ia harus tetap logis. Saya Kalandra Yuna, kata Kala, suaranya berusaha tenang. Saya istri sah Zayan Arka. Zayan meninggal seminggu lalu. Dia kecelakaan. Saya datang karena saya menemukan ini. Kala mengeluarkan flash disk perak itu. Ia menunjukkannya sekilas, memastikan Nenek Widi melihatnya, lalu segera menyembunyikannya kembali di saku jaketnya. Melihat flash disk itu, raut wajah Nenek Widi berubah drastis, dari curiga menjadi syok yang mendalam. Ia menjatuhkan suntikan pena itu ke lantai. Ya Tuhan, The Silver Key, bisiknya. Zayan benar-benar pergi. Nenek Widi menutup wajahnya, bahunya bergetar. Maaf, Nona Kala. Kami tidak tahu kapan mereka akan datang. Kami tidak tahu lagi harus percaya siapa. Kala melangkah maju, tangannya terulur, tetapi Nenek Widi menghentikannya. Cepat, masuk. Nenek Widi membuka pintu dapur. Kita tidak aman di sini. Villa ini memiliki detektor gerakan di gerbang, dan alarmnya baru saja dibunyikan oleh sekelompok pria yang kembali lagi. Kala mendorong Elara di kursi roda ke dalam. Ruangan itu adalah gabungan antara rumah dan fasilitas medis. Ada monitor-monitor kecil, botol infus kosong, dan rak-rak penuh buku medis yang kontras dengan dinding kayu jati yang mewah. Elara, nak, bisakah kau tunggu di lorong sebentar? Pinta Nenek Widi. Gadis itu mengangguk patuh. Begitu Elara menjauh, Nenek Widi menahan Kala dengan desakan di bahunya. Dengarkan saya, Nona. 7 tahun lalu, Vesper Corporation melakukan eksperimen genetik rahasia. Mereka ingin menciptakan resistensi terhadap penyakit langka tertentu, tetapi mereka gagal. Bayi-bayi yang lahir, mereka cacat genetik. Elara adalah salah satu dari proyek Genesis. Dokter menyatakan Anda kehilangan dia, karena mereka ingin menyingkirkan semua bukti. Tapi Zayan, dia adalah hacker yang bekerja untuk membersihkan jejak digital Vesper. Dia tidak tahan. Dia mencuri Elara. Nenek Widi berbicara cepat, penuh ketegangan. Zayan membayar saya untuk merawat Elara. Saya perawat yang dipecat karena menentang etika Vesper. Kami melarikan diri ke villa ini. Ini adalah fasilitas rahasia Vesper, yang seharusnya digunakan untuk uji klinis ilegal, tapi Zayan meretasnya dan menjadikannya tempat persembunyian. Jadi, dia tidak menjual data, bisik Kala. Dia mengambilnya untuk melindungi kami. Dia butuh uang untuk obat. Obat Elara, Senna, harganya selangit dan hanya diproduksi Vesper. Zayan memeras mereka dengan data itu agar mereka memberinya pasokan dan uang tutup mulut. Itu sebabnya flash disk itu adalah kunci perak, jelas Nenek Widi. Selama Zayan mengirimkan kode, hidup, setiap hari, mereka takut dan diam. Sekarang dia mati, mereka datang untuk membersihkan semuanya. Sebuah suara berderak keras di luar. Suara pintu gerbang utama dibanting terbuka. Mereka di sini, kata Nenek Widi. Wajahnya pucat pasi. Kita harus segera keluar. Nenek Widi bergerak cepat. Ia meraih tas medis kecil berisi suntikan darurat dan botol Senna. Kita tidak bisa menggunakan pintu depan. Zayan membuat rute pelarian. Mereka bergegas ke ruang kerja Zayan di villa itu. Ruangan itu sama sekali berbeda dari ruang kerjanya di rumah, dipenuhi server dan kabel optik yang rumit. Nenek Widi menarik karpet, menampakkan pintu jebakan yang terbuat dari baja. Ini terowongan air bawah tanah.
Zayan merancangnya sebagai jalan keluar ke hutan. Cepat, Nona, masukkan Lara. Saat mereka berusaha mengangkat Lara dari kursi roda, pintu ruang kerja dibanting terbuka. Berdiri di sana adalah seorang pria tinggi, berotot, mengenakan setelan gelap yang rapi. Wajahnya keras, matanya dingin dan tenang. Dia adalah Rusdi, kepala keamanan Vesper Corp. Di belakangnya berdiri dua pria bersenjata yang mengenakan topeng ski hitam. Nyonya Arka, sapa Rusdi dengan suara datar. Saya telah melihat mobil Anda di dekat sini. Keputusan yang buruk datang ke sini. Kami bisa menyelesaikan ini dengan tenang jika Anda menyerahkan apa yang bukan milik Anda. Kala menarik Lara ke belakang Nenek Widi. Ia memegang erat flash disk di saku jaketnya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Balas Kala, berusaha terdengar setenang mungkin. Jangan buang waktu saya, Nyonya. Rusdi melangkah maju. Flash disk yang disebut Zayan, The Silver Key, itu berisi bukti yang dapat menghancurkan Vesper. Kami tahu Anda memilikinya. Zayan memiliki sistem cadangan yang mengirimkan sinyal ke server kami. Mengatakan, jika saya mati, kunci ini ada pada istri saya. Berikan, dan kami akan menjamin keamanan Anda dan gadis kecil itu. Jaminan keamanan? Kalian membunuh suami saya? Seru Kala. Rusdi tidak menunjukkan emosi. Itu adalah risiko yang diambil suamimu saat dia menjadi pengkhianat. Kami hanya menetralkan ancaman. Sekarang, Anda adalah ancaman baru. Nenek Widi tiba-tiba melemparkan botol Sena ke lantai marmer, menciptakan pengalihan perhatian. Dalam kekacauan singkat itu, ia mendorong Lara ke dalam terowongan dan memberi isyarat kepada Kala. Masuk. Sekarang. Kala, tanpa berpikir, melompat ke bawah pintu jebakan baja itu, menembus bau tanah dan kelembapan. Nenek Widi menarik Lara turun. Sebelum Nenek Widi bisa menutup pintu jebakan, Rusdi melompat ke arahnya. Rusdi meraih pergelangan tangan Nenek Widi. Kau berkhianat, Widi. Saya menjaga etika. Balas Nenek Widi sambil menyentakkan tangannya, tetapi Rusdi lebih kuat. Nenek Widi menendang Rusdi ke arah meja server. Saat Rusdi goyah, Nenek Widi berhasil menutup pintu baja itu dengan keras. Terdengar suara kunci pengaman yang dipicu dari bawah. Rusdi menggebrak pintu baja itu dengan amarah. Di bawah tanah, Kala menarik Lara, diikuti Nenek Widi. Terus, cepat. Terowongan ini hanya sempit. Desak Nenek Widi. Nenek Widi, Anda harus pergi. Saya yang bertanggung jawab, kata Kala. Hatinya terasa sakit melihat keberanian Nenek Widi. Tidak, Nona. Saya sudah tua. Saya sudah hidup lama. Lara tidak. Jika mereka menangkap saya akan mengulur waktu untuk kalian. Ambil Lara ke luar negeri. Zayan punya rencana B. Mereka merangkak di terowongan gelap itu selama 10 menit. Lara, meskipun sakit, menunjukkan ketenangan yang mengejutkan, hanya berpegangan erat pada jaket Kala. Ketika mereka keluar di balik semak-semak yang tebal sekitar 1 kilometer dari villa, Kala menarik napas dalam-dalam. Udara hutan terasa dingin, memar di lututnya terasa perih. Mereka mulai berjalan cepat di hutan pinus yang jarang, menuju jalan raya utama yang berjarak 3 kilometer. Saat mereka beristirahat di balik pohon besar, Nenek Widi mengeluarkan ponsel burner lama dari sakunya, sama seperti yang ditemukan Kala. Zayan memberi kami ini. Ini terhubung ke bank data rahasianya. Hanya untuk keadaan darurat. Saya juga punya, kata Kala, mengeluarkan flash disk itu. Saya berhasil membuka enkripsinya. Ini berisi semua bukti kejahatan Vesper. Bagus, Nenek Widi mengangguk lega. Zayan selalu berkata, informasi adalah mata uang terkuat. Tapi Anda harus memahami apa yang ada di dalamnya, Nona. Ini bukan hanya data bisnis. Kala mengangguk. Saya tahu tentang proyek Genesis. Saya tahu tentang anak saya. Rasa sakit dan kepedihan baru muncul. Nenek Widi menghela napas. Ada yang lebih gelap. Zayan bukan malaikat. Dia adalah peretas yang disewa oleh Vesper untuk menghilangkan jejak mereka. Ketika dia tahu Vesper menggunakan bayi Anda sebagai kelinci percobaan, sejak saat itu dia berkhianat. Dia menyusun algoritma pemerasan,
sebuah kunci kematian digital. Kala membuka laptopnya, yang ia bawa di ransel, dan memasukkan flash disk itu. Ia mencari folder bernama audit_log. Isinya adalah rekaman video pendek Zayan, diurutkan berdasarkan tanggal. Itu adalah log harian Zayan. Kala membuka file tertua, dari 7 tahun lalu. Wajah Zayan muncul di layar, tampak muda, tetapi matanya tegang. Rekaman log 0409XXXX. Mereka meminta saya menghapus semua data kelahiran yang cacat genetik. Tapi saya menemukan nama saya di daftar nama orang tua. Kalandra Yuna. Bayi yang mereka bilang mati, ternyata hidup. Mereka menjadikannya subjek uji sena ilegal. Saya tidak bisa menghapus file ini. Saya tidak bisa membiarkan mereka lolos. Aku akan mengambilnya. Aku akan berkhianat. Kala memegang tangan Lara, yang tertidur karena lelah dan sakit. Air mata Kala jatuh di pipi Lara, hangat. Lara membuka mata, tersenyum lemah, dan menyeka air mata Kala dengan tangan mungilnya. Kala membuka log terbaru, 2 hari sebelum Zayan meninggal. Wajah Zayan tampak sangat lelah, ada bekas luka di pelipisnya. Rekaman log 1912XXXX. Mereka mulai mendekat. Rusdi, si anjing itu, mencurigai aliran dana. Saya tidak bisa lagi membeli Sena di pasar gelap. Saya harus pindah lagi, atau saya harus segera mengeksekusi algoritma kematian sebelum mereka menemukan kami. Aku tidak takut mati. Tapi Kala, dia tidak boleh tahu. Dia harus aman. Aku minta maaf atas semua kebohongan, Kala. Aku bukan orang baik. Tapi aku berusaha menjadi ayah yang baik. Pesan terakhir itu, penegasan Zayan, membuat Kala merasa seperti dihantam benda tumpul. Ia akhirnya mengerti seluruh permainan berisiko suaminya. Cinta Zayan pada Kala telah membuatnya menjadi pengkhianat, dan cinta pada Lara membuatnya menjadi pahlawan yang cacat. Setelah 1 jam berjalan, mereka mencapai jalan raya utama. Mereka membutuhkan transportasi cepat. Stasiun kereta api lokal, usul Nenek Widi. Kota terdekat, 15 km dari sini. Mereka tidak akan menduga kita naik kereta api biasa. Kala memanggul Lara yang semakin lemah. Suhu tubuh gadis itu mulai naik. Efek Sena sudah habis. Mereka berhasil mendapatkan tumpangan mobil pikap yang menuju stasiun. Kala menyamarkan Lara dengan selimut tebal dan memalsukan cerita bahwa mereka adalah turis yang kehilangan mobil. Setibanya di stasiun kereta yang sepi, suasana terasa mencekam. Stasiun itu tua, dengan peron beton yang retak dan tidak banyak orang. Kereta menuju kota besar akan tiba dalam 20 menit. Kita akan naik kereta itu, pergi ke kota besar, dan mencari perlindungan di kedutaan besar asing. Vesper tidak akan berani menyentuh kita di sana, kata Kala, berusaha meyakinkan Nenek Widi. Saat mereka berjalan menuju ujung peron yang gelap, suara sepatu boot yang berderap di lantai marmer stasiun membuat mereka menoleh. Rusdi. Dia tidak sendirian. 2 pria bersenjata yang sama berdiri di sampingnya. Mereka berdiri di gerbang masuk, memblokir satu-satunya jalan keluar. Percepatlah langkah kalian, Nyonya Arka, kata Rusdi, suaranya bergema. Terowongan bawah tanah itu ide yang bagus, tapi rutenya terlalu mudah diprediksi. Mereka terperangkap. Nenek Widi mendorong Kala. Lari. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Rusdi segera memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 pria itu mulai berlari ke arah mereka. Nenek Widi melemparkan tas kecilnya ke salah satu pria itu, menciptakan kebingungan singkat. Kemudian, dengan kecepatan yang mengejutkan untuk usianya, Nenek Widi menarik Lara keluar dari gendongan Kala dan memeluknya. Lari, Kala. Ambil flash disk ini ke tempat aman. Aku akan mengulur waktu. Nenek Widi mencium kening Lara, air matanya menetes. Maafkan Nenek, Nak. Kala berteriak, tidak. Tapi Rusdi sudah mencapai Nenek Widi. Rusdi tidak menembak. Dia meninju perut Nenek Widi dengan keras. Wanita tua itu ambruk, melepaskan Lara. Rusdi menangkap Lara, yang sudah setengah sadar, dan memegangnya erat-erat. Kala melihat peluang. Ia tahu flash disk itu jauh lebih penting daripada Nenek Widi, atau bahkan dirinya sendiri. Hentikan.
teriak Rusdi pada anak buahnya, yang sudah siap menembak. Rusdi menatap Kala. Saya tidak ingin membunuhmu, Nyonya Arka. Kami hanya ingin properti kami kembali. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Dia memegang Lara di depan dadanya. Dia anakmu. Dia sekarat. Kami punya obat, kami punya fasilitas. Serahkan flash disk itu, dan kami akan menyembuhkannya dan memberinya hidup yang baik. Kami akan melupakan semua ini. Kala melihat Lara yang pucat, bibirnya membiru. Gadis kecil itu menggumamkan, "Papa?" Kala merasakan dilema yang merobek jiwanya. Zayan mengumpulkan bukti ini untuk menghancurkan Vesper. Tapi Lara adalah darah dagingnya, yang sekarat di pelukan musuh. Kala meraba saku jaketnya. Ia mengeluarkan flash disk perak itu, perlahan-lahan. Rusdi tersenyum sinis. Keputusan yang bijaksana, Nyonya. Cinta mengalahkan ideologi. Kala berjalan ke depan, tangannya gemetar. Tiba-tiba, ia berhenti tepat di depan Rusdi. Mata Kala bertemu dengan mata Rusdi yang dingin. "Anda benar," bisik Kala. "Cinta mengalahkan ideologi." Alih-alih menyerahkan flash disk itu, Kala melakukan tindakan yang paling nekat dan tidak logis yang bisa dibayangkan oleh Rusdi yang pragmatis. Dengan kecepatan kilat, Kala mengambil flash disk itu, memutarnya di tangannya, dan membantingnya ke peron beton yang retak. Flash disk itu terbelah menjadi dua. Cangkang luarnya pecah. Rusdi terperanjat, matanya melebar. "Kau gila. Kau baru saja menghancurkan 7 tahun pekerjaan suamimu." Kala hanya menyeringai, senyum yang tidak pernah diperlihatkannya. Senyum dingin dan terencana. Zayan bilang, cara termudah untuk menyembunyikan sesuatu adalah dengan meletakkannya tepat di depan mata, tetapi terbalik. Rusdi menatap pecahan flash disk itu. "Ini hanya cangkang, Rusdi," jelas Kala. Zayan tidak akan pernah menyimpan bukti sebesar itu hanya dalam satu tempat. Data intinya, kartu memori mikroenkripsi, sudah kucuri beberapa jam yang lalu. Rusdi sangat marah, wajahnya memerah. Dia memerintahkan anak buahnya, "Tangkap dia. Geledah dia. Cepat." Saat kedua pria itu mendekat, Kala memanfaatkan kekacauan itu. Dia menjerit, "Lara!" Lara, yang sudah berada di ambang kesadaran, mengulurkan tangan kecilnya ke arah Kala. Saat anak buah Rusdi bergerak ke arah Kala, Kala melakukan tindakan cepat yang ia rencanakan saat di hutan. Dia mencabut ponsel burner Zayan dari saku jaketnya, dan melemparkannya ke jalur rel kereta yang gelap. Kemudian, dengan gerakan cepat yang tersembunyi oleh jaketnya, Kala menarik kartu memori mikro yang sebenarnya, yang ia sembunyikan di dalam jahitan kerah jaketnya, dan menyelipkannya ke dalam kantong saku kecil yang ada di dalam topi rajut yang dikenakan Lara. Tidak ada yang melihatnya. Perhatian Rusdi terfokus pada ponsel Zayan yang jatuh ke rel, mengira itu adalah flash disk yang dihancurkan Kala. "Ambil ponsel itu," perintah Rusdi. Anak buahnya turun ke rel. Rusdi menatap Kala dengan penuh kebencian. "Tidak ada yang luput dari pandangan saya, Nyonya Arka," geram Rusdi. "Kau telah memilih mati. Kau telah memilih membiarkan putrimu mati, dan Vesper akan tetap berkuasa." Saat itu, kereta ekspres yang ditunggu-tunggu tiba, menderu memasuki stasiun dengan bunyi siulan yang memekakan telinga dan lampu sorot yang menyilaukan. Dalam kekacauan suara dan cahaya, Rusdi berhasil menangkap Kala. Dia memborgol tangan Kala dengan borgol plastik. "Kau ikut kami, Nyonya Arka. Kita akan menemukan di mana Zayan menyembunyikan data yang sebenarnya." Dia memanggil salah satu anak buahnya yang baru naik dari rel, membawa ponsel yang rusak. "Ambil Nenek Widi. Dan pastikan gadis kecil ini dikarantina. Dia butuh Sena." Kala melihat Lara diangkat oleh salah satu anak buah Rusdi. Mata Lara bertemu dengan matanya. Gadis kecil itu tidak menangis, tapi hanya menggerakkan tangan kecilnya yang kini memegang topi rajut di kepalanya. Kartu memori itu aman. Rusdi menyeret Kala ke mobil sedan hitamnya. Mereka meninggalkan Nenek Widi yang tergeletak di peron yang gelap, dan Lara yang dibawa pergi dalam pelukan Rusdi. Kala memejamkan mata. Ia telah gagal di stasiun itu. Tapi ia telah menang di perang jangka panjang. Ia sekarang adalah tawanan Vesper, yang percaya mereka masih memegang kendali. Padahal, bom waktu Zayan
algoritma kematian, segera akan berdetak, dan kuncinya, kartu memori mikro itu, kini aman di tempat yang tidak akan pernah mereka duga, di kepala putrinya yang sekarat. Perjalanan dari stasiun ke markas Vesper Corp terasa seperti memasuki dimensi lain. Kota yang sebelumnya sibuk berubah menjadi kawasan industri yang sepi. Markas Vesper bukan gedung pencakar langit yang mewah, melainkan kompleks beton yang besar, tersembunyi di balik dinding tinggi dan gerbang baja yang dijaga ketat, sebuah gabungan antara laboratorium dan benteng. Kala diseret Rusdi melalui koridor yang steril dan dingin, dipenuhi bau disinfektan. Ia diborgol dan didorong masuk ke dalam sebuah ruang interogasi kecil. Di ruangan itu, hanya ada satu meja baja dan dua kursi yang terpasang permanen ke lantai. Rusdi duduk di seberang Kala. Wajahnya kini tanpa amarah, hanya perhitungan yang kejam. Anda membuat pilihan yang salah, Nyonya Arka, ujar Rusdi, meletakkan pecahan flash disk perak di atas meja. Anda menghancurkan casingnya, tapi kartu memorinya pasti masih utuh. Saya tahu di mana Anda menyembunyikannya. Kala tetap diam, berusaha terlihat hancur dan putus asa. Ia tahu kuncinya bukan pada apa yang Rusdi pikir ia sembunyikan, melainkan pada waktu. Anda mengira saya tidak memperhatikan gerakan Anda? Saya tahu Anda tidak menyembunyikannya di saku jaket Anda, karena saya sudah menggeledah Anda. Zayan melatih Anda dengan baik, bukan? Permainan cermin, lanjut Rusdi, menyeringai. Anda pasti menyembunyikannya di tempat yang paling logis, di mulut Anda, atau mungkin di bawah lidah Anda. Keluarkan. Kala menggeleng. Saya tidak punya apa-apa. Rusdi menghela napas panjang, menunjukkan kekecewaan yang dibuat-buat. Sayang sekali. Kami baru saja membawa putri Anda, Elara, ke ruang isolasi medis. Dia sangat lemah. Tanpa obat Sena, dia hanya punya waktu kurang dari 24 jam. Jika Anda bekerja sama, dia hidup. Jika tidak. Kala menundukkan kepalanya, membiarkan bahunya bergetar, berpura-pura menangis. Zayan bilang, Vesper hanya ingin membunuh Lara setelah mereka mendapatkan datanya. Zayan adalah seorang paranoia. Kami adalah perusahaan medis. Kami ingin menstabilkan aset kami. Beri saya kartu memori itu, dan Anda bisa pergi ke ruang isolasi untuk menemaninya. Saya bahkan akan memberinya dosis Sena segera. Kala mengangkat kepalanya, air mata membasahi pipinya. Ini adalah saatnya ia menggunakan kartu timing Zayan. Anda tidak akan menemukannya, bisik Kala. Bukan karena saya menyembunyikannya dengan baik, tapi karena Zayan sudah mengaktifkan Dead Man's Switch. Rusdi tiba-tiba berhenti. Ekspresi tenang Rusdi sedikit bergeser. Nama itu, Dead Man's Switch, membawa nuansa bahaya yang tidak dapat diabaikan. Omong kosong, bantah Rusdi, tetapi ada nada gugup yang tersirat. Zayan adalah peretas, bukan agen nuklir. Dia punya algoritma kematian, balas Kala. Dia mengatakan, jika dia tidak masuk ke server cadangan terenkripsi yang ada di villa setiap 7 hari, data mentah tentang proyek Genesis dan semua transfer ilegal Anda akan diunggah secara otomatis ke platform media, jurnalis investigasi, dan bahkan Interpol. Kala menatap Rusdi tepat di mata. Hari ini, Tuan Rusdi, adalah hari ke-7. Zayan mati di hari pertama. Anda tidak menyadarinya karena Anda sibuk mencari flash disk fisik. Anda mengabaikan logiknya. Jika Anda tidak menemukan kodenya dan menonaktifkan unggahan itu, besok pagi, Vesper akan runtuh. Kepanikan di mata Rusdi tidak bisa disembunyikan. Dia adalah eksekutif yang dingin, tetapi ancaman terhadap perusahaan adalah ancaman terhadap kekuasaan dan kekayaannya. Rusdi segera memanggil anak buahnya. Cek server cadangan di Lab Red 1. Cek semua firewall utama. Cari anomali upload. Kala tahu, Dead Man's Switch Zayan adalah masterpiece enkripsi. Data itu tidak akan muncul sebagai file yang diunggah. Itu akan muncul sebagai kode bug yang tidak berbahaya, tersembunyi dalam log rutin. Kala menggunakan waktu saat Rusdi berteriak di telepon. Ia mulai mengamati ruangan. Tidak ada kamera di depannya, tetapi ada mikrofon tersembunyi di ventilasi. Kala sadar, Rusdi hanya ingin informasi, dan dia akan memberikan informasi yang salah, yang menguntungkan waktunya. Rusdi kembali duduk,
berkeringat dingin meskipun ruangan itu ber-AC. Kami menemukan pop-up aneh, Nyonya Arka. Sebuah hitungan mundur sederhana, terenkripsi. Berbunyi, Sistem File Save Activation, 10 hours 45 minutes. Apakah ini algoritma suamimu? Kala mengangguk, meyakinkan. Itu adalah pengaktifan unggahan. Zayan telah menanamnya jauh di dalam inti server utama Anda. Tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali dengan kode deaktivasi yang benar. Dan kodenya? Tanya Rusdi dengan nada mengancam. Hanya Zayan yang tahu, jawab Kala, dengan nada yang menyeratkan keputusasaan. Atau mungkin, ia memberikan petunjuk terakhir kepadaku. Tapi kau harus memberiku waktu dan, yang terpenting, keamanan Elara. Rusdi berjalan mondar-mandir di ruangan itu, otaknya bekerja keras memproses ancaman yang tidak terlihat ini. Bukti fisik, flash disk, dapat dibuang. Tetapi data digital yang terunggah ke seluruh dunia tidak dapat ditarik kembali. Baiklah, Nyonya Arka, kata Rusdi. Permainan berubah. Kami tidak akan menyentuh Anda, selama Anda bekerja sama. Kami akan membawa Anda ke lab Red 1. Anda akan mencoba memasukkan kode itu. Jika Anda berhasil, Elara akan hidup dan Anda bebas. Jika Anda berbohong, atau jika waktu habis sebelum Anda memasukkan kode yang benar, Anda akan melihat putri Anda mati, dan kemudian Anda juga akan mati. Rusdi membuka pintu. Ikuti saya. Dan jangan coba-coba berbuat bodoh. Saat Kala mengikuti Rusdi keluar dari ruang interogasi, ia merasakan gelombang harapan. Zayan tidak pernah gagal. Ini adalah algoritma terakhir suaminya. Dan kuncinya bukan di dalam jaketnya, melainkan di benaknya. Kala dibawa ke lab Red 1, sebuah pusat data raksasa, dingin, dan bising. Ruangan itu dipenuhi server yang berkedip-kedip, berjejer seperti kuburan digital. Di tengah ruangan itu, sebuah workstation utama terbuka. Di layarnya, hitungan mundur Zayan berkedip dalam huruf merah neon. Pukul 9:50. Duduk, perintah Rusdi. Para teknisi Vesper berkerumun di sekeliling mereka, tampak tegang. Kala duduk di depan workstation itu, layar meminta, kunci dekripsi deaktivasi. Nah, Nyonya Arka. Coba ingat, Zayan pasti memberikan petunjuk kepadamu. Kodenya harus panjang dan rumit. Kala berpura-pura berpikir keras. Sebenarnya, ia sedang memindai server itu. Zayan bukan hanya menanam file save. Ia pasti menanam pintu belakang untuk dirinya sendiri, atau istrinya. Kala ingat kalimat Zayan di log video, maafkan aku yang penuh rahasia. Kamu adalah bagian terbaik dari hidupku yang penuh kode error. Zayan selalu mengaitkan hal personal dengan kode. Kala mencoba beberapa kombinasi berdasarkan hubungan mereka. Nama Kala ditambah tanggal lahir Elara, gagal. Nama Zayan terbalik ditambah Project Genesis, gagal. Kala merasa panik. Apakah Zayan tidak meninggalkan petunjuk yang cukup jelas? Ia memejamkan mata dan mengingat kata-kata Zayan di log terakhir. Kala, kamu adalah bagian terbaik dari hidupku yang penuh kode error. Kemudian ia ingat kalimat yang Zayan gunakan untuk membuka flash disk sebelumnya, 02020181A, tanggal pernikahan terbalik. Ini bukan hanya kode, ini adalah teka-teki. Kala ingat teka-teki yang pernah Zayan berikan padanya saat mereka berkencan, di mana kita memulai, Kala? Tempat yang membuat kita berpikir kembali. Jawabannya adalah, perpustakaan universitas tempat mereka pertama bertemu. Kala kemudian ingat, Zayan selalu menyebut Kala sebagai My Archive, atau arsipku. Kala mengetik di keyboard, My Archive. Gagal. Ia melihat sekeliling. Ia harus yakin. Jika gagal 3 kali, sistem Zayan mungkin akan mengunggah lebih cepat. Kala melihat keyboard. Zayan selalu menggunakan keyboard yang sama. Ia melihat goresan kecil di bawah caps lock yang ia lihat di rumah mereka, huruf A. Kala teringat kalimat terakhirnya, petunjuk yang ia ucapkan saat panik, kunci ada di tempat kita pertama bertemu. Mereka bertemu di bagian arsip sejarah klasik di perpustakaan. Nomor katalog bagian itu adalah 4991. Kala mengetik kode itu, digabungkan dengan petunjuk personal terakhir.
4991A. Clay. Sukses. Hitungan mundur di layar tidak berhenti, tetapi berubah menjadi kuning dan berganti tulisan, Access granted. Dead manage switch awaiting final command. Rusdi menarik napas lega, tapi matanya masih menyipit. Apa itu tadi? Kala berpura-pura pingsan sesaat, kemudian menunjuk ke layar dengan tangan gemetar. Saya berhasil menonaktifkan file save unggahan. Kodenya berhasil. Sekarang, janji Anda. Bawa saya ke Lara. Beri dia Senna. Rusdi tersenyum, senyum penuh kemenangan yang membuat Kala merinding. Tentu, Nyonya Arka. Sekarang kita punya kendali penuh. Saya akan segera memerintahkan suntikan Senna untuk gadis itu. Rusdi memerintahkan salah satu teknisi untuk memverifikasi. Pastikan semua unggahan otomatis telah dinonaktifkan sepenuhnya. Saya ingin jaminan. Teknisi itu memeriksa. Ya, Tuan Rusdi. Sistem unggahan telah dinonaktifkan. Data ini aman. Wanita ini berhasil. Rusdi menatap Kala. Anda memang berharga, Nyonya Arka. Sama berharganya dengan Zayan. Kami tidak akan membunuh Anda. Kami akan memperkerjakan Anda. Di mana putri saya? Tuntut Kala. Di ruangan isolasi, aman. Tetapi Senna akan diberikan setelah Anda menekan tombol Final Command di layar itu, kata Rusdi. Ada dua pilihan, delete all evidence atau upload as is. Tekan delete all evidence dan Lara akan hidup. Anda akan bebas. Kala menatap layar. Di benaknya, ia mengingat wajah Zayan yang lelah, berjuang demi kebenaran. Ia mengingat wajah Nenek Widi yang tergeletak di stasiun. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Tanya Kala. Jika saya menekan delete, Anda akan membunuh kami berdua. Bukti hilang, ancaman hilang. Rusdi mengangguk. Itu adalah risiko. Tapi jika Anda menekan upload as is, kami akan membiarkan Lara mati secara perlahan di depan mata Anda, dan Anda akan menonton kehancuran Vesper dari balik jeruji besi. Kami akan mengatakan Anda adalah teroris siber. Pikirkanlah, Nyonya. Lara hanya punya beberapa jam lagi. Apakah keadilan lebih penting daripada kehidupan anak Anda? Rusdi menyuntikkan tekanan psikologis maksimal. Kala menundukkan kepala. Ia tahu Rusdi benar. Jika ia menekan delete, ia mati. Jika ia menekan upload, Lara mati. Zayan telah memposisikannya di posisi paling sulit. Tiba-tiba, Kala ingat hal lain dari log video Zayan. Kalimat yang tidak ia mengerti saat itu, jika kunci gagal, cari kode error-ku di dalam sistem. Itu adalah tombol kedua. Hanya kamu yang tahu di mana aku membuat kesalahan. Kala? Kala mulai mengetik di keyboard dengan pura-pura ragu. Saya perlu waktu. Izinkan saya berbicara dengan Lara, meskipun hanya melalui intercom. Rusdi ragu, lalu mengangguk. Baik, tapi cepat. Kala diberikan headset dan disambungkan ke ruangan isolasi Lara. Mama, suara Lara terdengar lemah tapi manis. Aku kedinginan. Di mana Papa? Papa pergi ke tempat yang aman. Sayang, kata Kala, suaranya tercekat. Lara, coba sentuh topi rajut di kepalamu. Apakah ada sesuatu yang keras di dalamnya? Lara mengangguk. Ya, Mama. Kecil sekali. Bagus. Itu hadiah dari Papa. Jaga baik-baik, jangan pernah lepaskan. Itu adalah rahasia kita, oke? Kala menggunakan komunikasi itu untuk memastikan data asli Zayan, kartu memori mikro, masih aman di tangan Lara. Sekarang, ia harus menemukan kode error Zayan. Kala menekan tombol escape dan mulai mengetik cepat di jendela command yang tersembunyi. Ia teringat kesalahan terbesar Zayan dalam hidupnya. Kesalahan terbesar Zayan adalah mempercayai Vesper di awal, dan membiarkan bayinya diambil. Kala mengetik, project_genesis_r. Clay. Jendela baru muncul. Jendela itu adalah perintah bypass yang disembunyikan Zayan di dalam kode deaktivasi. Perintah itu berbunyi, override final command. Activate, algoritma Zayan, broadcast protocol.
Ini adalah opsi ketiga. Bukan delete, bukan upload. Ini adalah bom kebenaran Zayan yang sebenarnya. Kala menatap kemen itu, tangannya memegang tombol enter. Ia harus memastikan Rusdi tidak dapat menghentikannya. Rusdi, panggil Kala dengan suara keras dan berani, menarik perhatian semua orang. Saya akan menekan tombol, delete all evidence. Tapi sebelum itu, Anda harus berjanji. Saya ingin semua uang Zayan yang ada di Vesper ditransfer ke akun charity untuk anak-anak dengan kelainan genetik. Rusdi tertawa keras. Lega. Seorang istri yang setia, bahkan setelah kematiannya. Deal. Saya akan transfer 50%. Tekan tombolnya sekarang. Kala menggerakkan tangannya ke layar. Ia berpura-pura mengklik, delete all evidence, pada antarmuka utama. Tapi, sepersekian detik sebelum ia melakukannya, ia memindahkan kursor ke command window tersembunyi dan menekan enter. Aktifat, algoritma Zayan, Burks Protocol. Layar workstation utama langsung meledak dengan teks merah. Hitungan mundur merah yang sebelumnya dinonaktifkan kembali beraksi. Pukul 00:10 detik. Sistem di seluruh lab Red 1 mengeluarkan bunyi sirene keras yang memekakan telinga. Server mulai berderu gila-gilaan, lampu-lampu di kompleks mulai berkedip-kedip, kemudian mati. Rusdi berteriak, amarah dan terkejut bercampur. Apa yang kau lakukan? Kau berkhianat? Ini bukan pengkhianatan, Rusdi, kata Kala, berdiri tegak di tengah kekacauan. Ini adalah keadilan Zayan. Dia tidak ingin bukti ini dihapus, dan dia tidak ingin data itu hanya dikirim ke satu tempat. Dia ingin semua orang tahu. Pukul 00:01 detik. Klik. Semua layar di laboratorium menampilkan logo Zayan yang dirancang sederhana. Kebenaran adalah kunci terbaik. Dalam hitungan detik, seluruh jaringan Vesper, termasuk data keuangan, data eksperimen ilegal, dan nama-nama petinggi yang terlibat, diunggah. Bukan hanya ke media, tetapi ke ribuan akun email yang Zayan buat selama bertahun-tahun, termasuk akun polisi siber, WHO, dan organisasi HAM. Rusdi melompat ke arah Kala, matanya penuh pembunuhan. Dasar jalang. Kau menghancurkan kami. Rusdi menerjang meja. Tapi kekacauan itu adalah pengalihan sempurna. Seluruh kompleks Vesper kini berada di bawah status lockdown internal. Tiba-tiba, suara pintu baja utama Lab Red 1 didobrak. Bukan tim Vesper, melainkan sekelompok pria berseragam hitam dengan lambang Special Force Kepolisian Siber. Jangan bergerak. Angkat tangan, teriak pemimpin tim itu. Markas Vesper Corporation telah diakses dan data kriminal telah disebarluaskan. Kami menguasai area ini. Rusdi terdiam, terpaku. Dia melihat Kala, yang kini berdiri bebas di samping workstation itu, tersenyum kecil. Anda terlambat, Rusdi, bisik Kala. Algoritma Zayan sudah dieksekusi. Kala tahu, ini belum selesai. Lara masih di dalam, dan obat Sena harus segera diberikan. Tapi, setidaknya, Zayan telah menang. Kebenaran telah terungkap. Pengepungan markas Vesper Corp oleh pasukan khusus siber berlangsung kacau namun cepat. Tim polisi siber yang dipimpin oleh seorang inspektur wanita yang tegas segera mengamankan Lab Red 1. Rusdi dan teknisi Vesper ditahan di tempat, syok dan tidak percaya bahwa benteng mereka telah ditembus oleh sebuah malware sederhana yang dipicu oleh seorang janda. Kala segera bergerak, ia tahu prioritas utamanya. Inspektur, panggil Kala, mendekati pemimpin tim itu. Saya Kalandra Yuna. Saya yang memicu upload data ini. Tapi Anda harus mendengarkan saya. Putri saya, Lara, ada di ruang isolasi medis di lantai 3. Dia adalah korban utama Vesper. Dia sekarat dan butuh obat antidegeneratif bernama Sena sekarang juga. Inspektur itu menatap Kala dengan penuh kecurigaan, tetapi data yang baru saja membanjiri jaringan keamanan nasional adalah bukti yang tak terbantahkan. Ribuan email telah dikirim, membongkar skandal uji klinis ilegal, penipuan saham, dan pembunuhan. Jelaskan, kata inspektur itu, memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengawasi Rusdi. Lara adalah anak saya dan Zayan Arka, yang dibunuh Vesper seminggu lalu, jelas Kala cepat. 7 tahun lalu, Vesper menculiknya untuk eksperimen genetik,
Project Genesis. Efeknya membuat dia menderita kelainan seluler. Zayan memeras Vesper agar memberinya obat. Tanpa Senna, dia hanya punya waktu beberapa jam. Rusdi baru saja menyekapnya di ruang isolasi. Rusdi, yang tangannya diborgol, tiba-tiba tertawa histeris. Bohong. Dia hanya mencoba melarikan diri. Dia adalah kaki tangan Zayan. Dia adalah kuncinya, kata Kala, menatap tajam ke arah Rusdi. Di mana obat itu, Rusdi? Di mana Lara disimpan? Rusdi tetap diam, menikmati detik-detik terakhir kekuasaannya. Aku tidak akan memberitahumu. Biarkan dia mati. Kau memilih keadilan, jadi hadapi konsekuensinya. Kala tahu, tidak ada waktu untuk negosiasi. Ia harus menggunakan informasi yang ada di flash disk Zayan yang ia hafal. Inspektur, Vesper menyimpan obat Senna di gudang dingin biohazard level 4 di lantai bawah tanah. Jelas Kala. Zayan memiliki logistik tempat ini. Jika Anda menemukan Nenek Widi, perawat tua yang kami tinggalkan di stasiun, dia tahu dosis dan cara penyuntikannya. Inspektur itu segera memberi perintah. Satu tim bergerak untuk mengamankan Rusdi, tim lain menuju lantai 3 untuk mencari Lara, dan tim ketiga menuju gudang bawah tanah. Kala berjalan ke sisi Rusdi, wajahnya dipenuhi kemarahan yang tenang. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Rusdi. Zayan telah memposisikanmu sebagai kambing hitam. Semua transfer uang ilegal Vesper ke rekening lepas pantai telah dialihkan ke server di bawah namamu. Algoritma Zayan tidak hanya menyebarkan bukti, tetapi juga menunjuk jari pada satu orang yang paling mudah disalahkan. Wajah Rusdi pucat. Dia menyadari, Dead Menace Switch Zayan jauh lebih kejam daripada sekadar upload data. Itu adalah perangkap yang sempurna. Setelah 15 menit yang menegangkan, komunikasi dari tim lantai 3 masuk. Inspektur, kami menemukan anak perempuan di ruang isolasi. Kondisinya kritis, detak jantung lemah. Tapi kami menemukan ini. Suara di radio terhenti sejenak. Anak itu mengenakan topi rajut. Di dalam topi, tersembunyi sebuah chip memori mikro. Kala tersenyum. The real silver key. Itu adalah data yang sebenarnya. Amankan chip itu, dan lindungi anak itu, perintah inspektur. Beberapa saat kemudian, tim dari gudang bawah tanah kembali membawa sebuah kotak pendingin khusus berisi suntikan Senna. Kala mendesak inspektur untuk mengizinkannya pergi ke ruang isolasi. Saya ibunya. Biarkan saya berada di sana saat obat itu diberikan. Di ruang isolasi yang serba putih, Lara terbaring di ranjang medis. Wajahnya sangat pucat. Ia tampak lebih kecil dan lebih rapuh daripada yang Kala bayangkan. Namun, saat melihat Kala, mata besarnya terbuka sedikit. Mama. Bisik Lara. Kala mendekat, menggenggam tangan kecil Lara. Mama di sini, sayang. Papa mengirimkan obatnya. Kita akan sembuh. Seorang paramedis yang menyertai tim kepolisian siber mengambil suntikan Senna. Proses pemberian Senna harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena kondisi genetik Lara yang tidak stabil. Nyonya, mohon tenang, kata paramedis itu. Obat ini akan bekerja, tapi butuh waktu. Saat Senna disuntikkan, Lara meringis kecil. Kala menatapnya, berdoa dalam hati kepada Zayan, kepada semesta, agar anak ini bertahan. Waktu berlalu lambat. 1 jam kemudian, denyut jantung Lara stabil. Warna kulitnya kembali normal, meskipun masih pucat. Ia tertidur lelap, napasnya teratur. Senna bekerja. Dia akan baik-baik saja, kata paramedis itu. Obat itu menstabilkan mutasi selnya. Dia butuh pemulihan total dan dosis rutin, tapi krisis sudah lewat. Kala menyandarkan dahinya di samping tangan Lara, kelegaan yang luar biasa membanjiri dirinya. Ia telah kehilangan Zayan, tetapi ia menemukan putrinya, dan ia telah menyelesaikan misi suaminya. Penyelamatan Lara dan keberhasilan algoritma Zayan adalah pukulan telak bagi Vesper. Pada sore hari, berita tentang skandal Vesper sudah menjadi berita utama di seluruh dunia. Bukti-bukti yang disebar Zayan sangat terperinci, tidak ada ruang untuk penyangkalan. Rusdi dan para eksekutif Vesper segera dibawa ke tahanan federal. Kala menghabiskan malam itu di rumah sakit militer yang dijaga ketat,
Tempat Lara dipindahkan untuk pemulihan. Ia diinterogasi berjam-jam oleh inspektur polisi siber dan detektif senior. Kala memberikan semua informasi, flash disk yang pecah, ponsel burner, log video Zayan, dan detail tentang Nenek Widi dan Project Genesis. Kala juga menyerahkan chip memori mikro yang ditemukan di topi Lara. Chip itu, ternyata, berisi salinan backup data Vesper yang jauh lebih lengkap dan terenkripsi dengan lapisan keamanan yang lebih sederhana, dimaksudkan sebagai bukti pamungkas jika Zayan sendiri gagal. Di tengah interogasi, inspektur menerima kabar, Nenek Widi telah ditemukan di stasiun, kritis tetapi hidup. Dia segera dibawa ke rumah sakit dan memberikan kesaksian yang menguatkan cerita Kala. Keesokan paginya, Kala diminta untuk menemui Rusdi, yang berada di sel tahanan sementara di kompleks Vesper. Kala setuju. Rusdi adalah sisa terakhir dari masa lalu kelam Zayan. Rusdi terlihat hancur. Bukan karena penyesalan, melainkan karena kejatuhan totalnya. Zayan selalu lebih pintar, gumam Rusdi. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Tapi aku tidak menduga dia akan mengorbankan segalanya, termasuk dirinya sendiri, hanya untuk membongkar kami. Dia tidak mengorbankan dirinya. Koreksi Kala. Kalian membunuhnya karena kalian takut pada kebenaran. Dan dia memastikan kebenaran itu hidup. Dan kau bahkan bukan peretas. Hanya arsiparis yang bodoh. Rusdi mencibir. Aku seorang arsiparis, balas Kala tenang. Tugas saya adalah menyatukan kepingan sejarah yang terpisah dan mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Itulah yang saya lakukan pada algoritma Zayan. Saya hanya mengikuti logikanya. Rusdi menatap Kala dengan campuran kekaguman dan kebencian. Lalu sekarang apa? Vesper akan jatuh? Tapi Lara masih anak haram hasil eksperimen ilegal. Kau pikir kau bisa hidup normal setelah ini? Kami akan hidup, jawab Kala. Zayan meninggalkan uang. Uang hasil pemerasannya itu adalah uang yang akan saya gunakan untuk memastikan Lara mendapatkan perawatan terbaik. Itu adalah uang ganti rugi yang dia ambil dari kalian, bukan uang kotor. Dan nama Lara akan bersih, karena dia adalah korban, bukan subjek percobaan. Kala berdiri. Game over, Rusdi. Algoritma Zayan sudah menyelesaikan eksekusinya. Setelah interogasi panjang dan kesaksiannya, Kala dibebaskan. Ia bukan tersangka, melainkan saksi kunci dan korban. Dengan jatuhnya Vesper, perlindungan hukum untuk Kala dan Lara dijamin penuh oleh pemerintah, karena mereka memiliki bukti chip memori Zayan yang belum dipublikasikan. Beberapa minggu berlalu. Skandal Vesper Corporation menjadi berita utama global, memicu penyelidikan di banyak negara. Para eksekutifnya ditangkap, asetnya dibekukan, dan Rusdi menghadapi tuntutan berlapis, termasuk pembunuhan berencana terhadap Zayan. Kala dan Lara kini berada di bawah program perlindungan saksi, meskipun status mereka lebih sebagai korban. Kala menjual rumah lamanya, rumah yang terasa penuh rahasia, dan membeli sebuah rumah kecil di tepi pantai di kota lain, jauh dari ingar-bingar Jakarta. Identitas mereka tidak diubah, tetapi mereka hidup dalam kerahasiaan. Lara memulihkan diri dengan cepat, berkat dosis sena yang rutin dan lingkungan baru yang penuh cinta. Kondisi genetiknya dapat dikelola, meskipun dia akan selalu membutuhkan perawatan khusus. Nenek Widi pulih dan menolak tawaran kompensasi besar. Dia hanya meminta untuk terus merawat Lara. Kala dengan senang hati menyambutnya. Nenek Widi bukan hanya perawat, dia adalah koneksi terakhir Kala dengan Zayan, orang yang tahu pengorbanan suaminya. Suatu sore yang cerah, saat Lara sedang bermain pasir di pantai di depan rumah mereka, Kala membuka laptop lama Zayan yang ia bawa. Ia belum menyentuh laptop itu sejak di lab Red 1. Ia mencari file yang ia lihat di log video, untuk istriku. File itu bukan video. Itu adalah file teks. Kala membukanya, air mata sudah menggenang di matanya. Kalandraku. Jika kamu membaca ini, berarti algoritma itu berhasil, dan aku gagal bertahan. Maafkan semua rahasia, pintu terkunci, dan kata-kata yang tidak terucapkan. Aku mencintaimu, Kala. Aku tidak pernah berhenti. Tetapi saat aku tahu Vesper mengambil anak kita, cintaku berubah menjadi tugas. Tugas untuk melindungi kalian berdua, apapun risikonya. Uang yang kuambil dari Vesper,
Uang kotor yang mereka sebut upah konsultan, sudah kuamankan di rekening terenkripsi di luar negeri. Passwordnya, 120822020. Tanggal pernikahan kita. Aku tahu kamu akan menemukannya. Gunakan uang itu untuk Lara. Rawat dia. Cintailah dia. Dia adalah cahaya, bukan kesalahan. Dia adalah Genesis yang sesungguhnya. Aku ingin kau tahu, Kala, di antara semua kode yang kupecahkan, kamu adalah teka-teki paling indah dan rumit yang pernah kutemui. Aku minta maaf, sayang. Pergi dariku. Hiduplah. Untuk Lara. Untukmu. Kala menangis. Bukan tangisan duka yang dingin, tetapi tangisan kelegaan dan pemahaman. Zayan adalah pahlawan yang cacat, yang melakukan hal-hal mengerikan untuk alasan yang benar. Dia mengorbankan reputasi, kebahagiaan, dan akhirnya hidupnya, untuk keluarganya. Beberapa bulan kemudian, musim gugur. Kala kini bekerja paruh waktu, mengarsipkan koleksi pribadi untuk seorang kolektor kaya di kota baru mereka. Hidupnya tenang, damai, dan dipenuhi suara tertawa Lara. Lara berusia 8 tahun dan semakin kuat. Dia mewarisi kecerdasan dan ketenangan Zayan, tetapi keceriaan dan kepekaan Kala. Dia suka membaca buku-buku sejarah dan selalu bertanya mengapa Zayan harus pergi ke tempat yang aman. Kala menceritakan kepada Lara tentang Papa, seorang penjaga rahasia yang sangat berani, yang bekerja keras untuk memastikan kebenaran terungkap. Pagi itu, Kala membawa Lara ke dermaga kecil di dekat rumah. Lara mengenakan topi rajut yang sama, topi di mana chip data Vesper pernah bersembunyi. "Mama," tanya Lara, menatap laut yang berkilauan. "Apakah Papa akan bangga pada kita?" Kala memeluk putrinya erat-erat. "Tentu saja, sayang. Papa bangga padamu karena kamu kuat dan penyayang. Papa bangga pada Mama karena Mama menemukanmu." Kala melihat ke tangannya. Ia kini mengenakan cincin pernikahan Zayan, yang ia temukan tersimpan di saku celana Zayan yang diserahkan polisi setelah kecelakaan. Cincin itu adalah satu-satunya peninggalan fisik dari suaminya yang penuh rahasia. Zayan telah meninggalkan algoritma, serangkaian instruksi logis yang harus dieksekusi untuk mencapai hasil tertentu. Algoritma Zayan berhasil. Itu menghancurkan kejahatan, melindungi keluarganya, dan akhirnya, membebaskan Kala dari kebohongan yang menyelimuti pernikahan mereka. Kala menyadari, dirinya bukan lagi arsiparis yang hanya merestorasi masa lalu. Dia adalah pelaku sejarah, yang menulis babak baru. Ia mengeluarkan flash disk perak yang rusak dari saku jaketnya, sebagai pengingat. Ia telah mengganti casing peraknya, menggunakan casing kayu yang ia ukir sendiri. "Papa meninggalkan banyak rahasia, Mama?" tanya Lara. "Papa meninggalkan banyak kebenaran, sayang," koreksi Kala, tersenyum. "Dan sekarang, kita akan hidup dengan kebenaran itu." Kala merangkul Lara, berjalan menyusuri dermaga di bawah matahari pagi yang hangat. Di kejauhan, Nenek Widi melambaikan tangan dari beranda rumah. Kehidupan ganda Zayan telah berakhir, dan kehidupan baru Kala, bersama putrinya yang ia pikir telah lama hilang, baru saja dimulai. Kala melihat ke langit biru. "Terima kasih, Zayan. Kode errormu telah menjadi babak paling benar dalam hidupku."